Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Nana dalam pelajaran matematika. Pelajaran kita hari ini adalah mencari FPB dan KPK. Adapun tujuan pembelajarannya agar anak-anak ibu semuanya mampu mengetahui FPB dan agar anak-anak ibu semuanya mampu mengetahui KPK. Baiklah, sebelum belajar kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara mencari FPB maupun KPK kita menggunakan tabel ya. Di sini kita belajarnya dengan cara tabel, di mana pembaginya berupa bilangan prima. Minggu kemarin sudah Ibu ajarin apa itu bilangan prima dan contoh bilangan prima. Nah, di sini ada contoh bilangan prima antara 1 sampai 100. Nah, jadi bilangan prima itu banyak ya. Selain dari angka-angka yang di bawah ini, kalau faktornya ada 2, berarti juga termasuk ke dalam bilangan prima. Untuk contoh pertama, kita akan mencari FPB dan KPK dari 12 dan 24. Nah, pertama-tama kita tulis dulu angka yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. Untuk yang pertama kita cari FPB-nya terlebih dahulu ya. Oke, setelah dibuat tabelnya, nah di sini untuk mempermudah anak-anak, tadi kan Ibu bilang mencari FPB dan KPK pembaginya harus bilangan prima. Nah, jadi di sini Ibu tuliskan bilangan primanya. Kalau anak-anak Ibu sudah hafal dengan bilangan prima, tidak perlu dituliskan lagi. Karena bilangan prima itu ada banyak ya, tadi contohnya. Nah, di sini Ibu tulis sampai 23 saja. Oke. Pertama, angka 12 dan 24 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Berarti kita bagi 2. Karena 12 dan 24 sama-sama bilangan genap dan 2 juga bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Oke, 12 dibagi 2 6, 24 dibagi 2 12. Perhatikan ya, kalau mencari FPB kedua-duanya harus bisa dibagi. Karena 12 bisa dibagi 2 dan 24 juga bisa dibagi 2, jadi kita lingkarin terlebih dahulu. Nah, supaya mempermudah nanti menentukan FPB-nya. Oke, selanjutnya 6 dan 12 merupakan bilangan genap. Berarti kita cari bilangan prima yang termasuk ke dalam bilangan genap, berarti 2. Nah, langsung saja 6 dibagi 2 3, 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, artinya 6 dan 12 sama-sama bisa dibagi 2. Kalau sama-sama bisa dibagi 2, kita tandain terlebih dahulu ya, kita lingkarin. Oke. Selanjutnya di sini ada angka 3 dan 6. 3 adalah bilangan ganjil dan 6 adalah bilangan genap. Karena ada angka 6 bilangan genap, kita habiskan terlebih dahulu. Berarti kita bagi 2 lagi ya. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 2, 3-nya tetap atau 3-nya turun.
Nah, sekarang 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, hanya angka 6 saja yang bisa dibagi 2, berarti tidak perlu kita tandai. Yang kita tandai yang kedua-duanya bisa dibagi saja. Oke, sekarang kita bagi lagi. Kalau dibagi 2, tidak bisa ya, ada sisanya. Karena 3 dan merupakan bilangan ganjil, berarti kita langsung bagi ke angka 3. Oke, 3 dibagi 3 1 dan 3 dibagi 3 1. Kedua-duanya bisa dibagi 3. Kalau kedua-duanya bisa dibagi berarti kita tandain atau kita lingkarin. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Jadi FPB dari 12 dan 24 adalah bilangan prima di tabel yang sudah dilingkari atau yang sudah kita tandai. Atau mencari FPB itu kedua-dua bilangannya harus bisa dibagi dengan bilangan prima. Nah, jadi yang ditandai tadi adalah angka 2, 2 dan 3. Oke, 2 atau dituliskan 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 2 hasilnya 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 12 dan 24 adalah 12. Oke, selanjutnya kita tentukan KPK dari 12 dan 24. Nah, kalau mencari KPK lebih gampang lagi ya. Kita lihat pada tabel bilangan primanya semua kita tuliskan. Berarti tadi ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, ini adalah KPK-nya. Jadi kalau FPB tadi kita cari yang hanya bisa dibagi kedua-duanya. Kalau KPK semuanya kita ambil bilangan primanya. Nah, 2 dikali 2 dikali 2, karena 2-nya ada 3 kali, itu bisa juga kita tulis dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Nah, FPB-nya adalah 12. Bisa ya membedakan antara FPB dan KPK. Oke, selanjutnya kita akan mencari FPB dan KPK dari 36 dan 42. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu ajarkan. Pertama, kita buat dulu tabelnya. Oke. Nah, 36 dan 42 adalah bilangan genap. Berarti kita cari bilangan prima yang merupakan bilangan genap, berarti 2. 36 dibagi 2, 18. 42 dibagi 2, 21. Berarti 36 dan 42 dua-duanya bisa dibagi 2. Kalau dua-duanya bisa dibagi, kita tandain atau kita lingkarin. Oke, sekarang 18 dan 21. Nah, 18 adalah bilangan genap dan 21 adalah bilangan ganjil. Karena di sini masih ada bilangan genapnya, berarti masih bisa kita bagi 2. Oke, 18 dibagi 2, 9. 21 tidak bisa dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, nah 21 dibagi 2 itu nanti ada sisanya. Ya. Kalau tidak bisa dibagi, itu kita turunkan saja angkanya. Jadi tetap 21 ya, angkanya turun.
Nah, karena 18 bisa dibagi 2, sedangkan 21 tidak bisa dibagi 2, berarti tidak perlu kita tandai bilangan primanya. Nah, sekarang 9 dan 21 sama-sama bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2. Berarti kita ambil yang angka 3. Oke, 9 dibagi 3 hasilnya 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 9 dan 21 sama-sama bisa dibagi 3. Berarti karena kedua-duanya bisa dibagi 3, kita tandai. Nah, selanjutnya ada angka 3 dan 7. 3 dan 7 adalah bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi 2. Berarti kita lanjut ke angka selanjutnya, itu 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Sedangkan 7 dibagi 3 nanti bilangannya bersisa. Jadi 7 tetap atau kita turunkan ke bawah. Nah, sekarang tinggal 1 dan 7. Langsung saja kita bagi 7 ya. Nah, 1 tidak bisa dibagi 7, berarti turun ke bawah. Nah, 7 dibagi 7, 1. Setelah kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 1 dan 1, berarti tabelnya sudah selesai sampai di sini. Oke, tidak perlu kita tandai ya angka 7-nya, karena 1 tidak bisa dibagi 7. Berarti langsung saja kita tuliskan FPB dari 36 dan 42. Berarti yang diambil adalah yang dilingkari atau yang ditandai saja, adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FPB dari 36 dan 42 adalah 6. Oke, selanjutnya kita tentukan KPK-nya. Jadi KPK dari 36 dan 42 sama dengan, nah kalau KPK tadi ibu bilang semua bilangan prima yang ada di tabel kita tuliskan. Berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 7 itu adalah KPK-nya. Nah, 2 dikali 2 boleh kita tuliskan dengan 2 pangkat. Nah, 2-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya ada 1, 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali 7. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 252. Jadi KPK dari 36 dan 42 adalah 252. Oke, contoh berikutnya adalah kita akan mencari FPB dan KPK dari 3 bilangan. Kalau tadi hanya ada 2 bilangan, sekarang kita ambil yang 3 bilangan. Oke, kita akan mencari FPB dan KPK dari 18, 28, dan 32. Pertama-tama kita buat dulu tabel FPB dan KPK-nya. Oke, kita buat dulu tabelnya. Nah, seperti ini. Oke, berarti 18, 28, dan 32 itu adalah bilangan genap. Berarti kita cari bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Berarti kita tulis 2. Oke, 18 dibagi 2, 9. 28 dibagi 2, 14. 32 dibagi 2, 16. Nah, ketiga-tiganya bisa dibagi 2. Artinya kita lingkari atau kita tandai ya. Nah, selanjutnya
9, 14, dan 16. Karena di sini masih ada bilangan genap, berarti masih kita bagi 2. Oke, 9 dibagi 2 bersisa, jadi 9 kita turunkan. Sekarang 14 dibagi 2 sama dengan 7, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, karena 9 tidak bisa dibagi 2 atau hanya 14 dan 16 yang bisa dibagi 2, jadi tidak perlu kita tandai bilangan primanya. Nah, selanjutnya masih kita bagi 2 karena di sini ada angka 8. Angka 8 ini merupakan bilangan genap. Jadi 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita turunkan. 7 dibagi 2 juga tidak bisa, berarti kita turunkan. Sekarang 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Oke, karena hanya 8 yang bisa dibagi 2, artinya bilangan primanya tidak perlu kita tandai atau kita lingkari. Oke, karena di sini masih ada angka 4 yang merupakan bilangan genap, berarti masih bisa kita bagi 2. 9 dibagi 2 tetap ya, dia tetap turun angkanya, 7 juga turun, kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Tidak perlu kita tandai bilangan primanya karena hanya 4 yang bisa dibagi 2. Oke, karena masih ada angka 2, berarti masih kita bagi 2. Kita habiskan dulu bilangan genapnya. Oke, 2 dibagi 2 1, 9 dan 7 turun. Karena hanya 2 yang bisa dibagi dengan bilangan primanya, artinya 2-nya tidak perlu kita tandai. Nah, selanjutnya 9 dan 7 merupakan bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi 2. Berarti kita ambil angka 3. 9 dibagi 3, 3. 7 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita turunkan. Dan 1 dibagi 3 juga tidak bisa, berarti kita turunkan. Oke, selanjutnya ada angka 3, 7, dan 1. 3-nya tidak perlu kita lingkari ya, karena hanya ada satu angka saja yang bisa dibagi. Oke, berarti masih kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. 7 dibagi 3 tidak bisa atau kita turunkan. 1 dibagi 3 tidak bisa, jadi kita turunkan. Nah, sisa angka 7, berarti langsung saja kita bagi 7. Karena 7 juga merupakan bilangan prima. Nah, 1 dibagi 7 tidak bisa, berarti langsung kita turunkan ke bawah 1. 7 dibagi 7, 1. 1 dibagi 7 tidak bisa, berarti tetap 1. Nah, jadi FPB-nya hanya ada satu bilangan prima yang ditandai. Berarti FPB dari 18, 28, dan 32 adalah, perhatikan ya. Nah, jadi FPB-nya hanya 2 saja, karena hanya 2 yang bisa dibagi dengan 18, 28, dan 32, atau hanya ada satu bilangan prima yang bisa dibagi dengan ketiga bilangannya. Oke, untuk KPK-nya berarti yang tadi Ibu bilang ya, KPK semua bilangan prima yang ada di tabel kita tuliskan. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat, kita hitung 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 2 pangkat 5 ya, bisa kita tulis juga dengan 2 pangkat 5.
Oke, 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, 3-nya ada 1, 2. 3-nya ada 2, berarti kita tuliskan 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, ini anak-anak ibu boleh mengalihkannya dengan cara bersusun ke bawah. Ya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 hasilnya adalah 2016. Jadi FPB-nya 2 dan KPK-nya adalah 2016. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari FPB dan bagaimana mencari KPK menggunakan tabel. Nah, semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.